Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Dwi Kurniawan, NPM 191506101. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan automata. Bahasa pemrograman terbagi ke 3 tingkatan. Yang pertama, bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu bahasa mesin yang berisi bilangan biner 0 dan 1. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa pemrograman tingkat menengah ini masih jauh dari bahasa manusia, tapi sudah sedikit lebih mudah dipahami daripada bahasa mesin. Ini karena sudah menggunakan simbol-simbol. Kemudian bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi ini sudah dapat dipahami oleh bahasa manusia. Karena bahasa pemrograman tingkat tinggi sudah menggunakan istilah yang mudah dipahami seperti if, else, and, dan lain-lain. Contohnya adalah bahasa pemrograman C++, Java, dan lain-lain. Lalu bagaimana sebuah mesin dapat mengenali bahasa tingkat tinggi dan dapat berkomunikasi dengan manusia? Hal ini dapat diilustrasikan dua orang dengan suku yang berbeda ketika sedang berkomunikasi. Kita ibaratkan sebagai suku Jawa dengan suku Sunda. Ketika suku Jawa sedang berbicara, maka suku Sunda tidak dapat mengenali bahasa dari suku Jawa. Maka untuk dapat saling memahami apa yang dibicarakan oleh kedua orang tersebut, diperlukanlah seorang penerjemah di antara keduanya. Begitu juga yang terjadi pada sebuah mesin. Sebuah mesin memerlukan penerjemah atau kompilator untuk dapat memahami bahasa tingkat tinggi. Nah, teori bahasa automata ini berperan penting pada mesin penerjemah. Teori bahasa. Teori bahasa membicarakan bahasa formal atau formal language, terutama untuk kepentingan perencanaan kompilator atau compiler dan memproses naskah atau teks prosesor. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Sebuah kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Dengan automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, dan membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Teori bahasa adalah konsep-konsep pada string alfabet dalam menyambungkan karakter alfabet untuk membentuk suatu makna atau bahasa. Alfabet adalah himpunan simbol atau karakter tak kosong yang berhingga. Alfabet digunakan untuk membentuk kata-kata atau string-string di bahasa. Bahasa dimulai dengan alfabet. Alfabet dilambangkan dengan sigma. String adalah deretan simbol berhingga dari alfabet. Contoh, V adalah himpunan A, B, C, D. String pada alfabet V antara lain A, A, B, C, D, B, 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 A, dan lain-lain. Panjang string adalah jumlah simbol di dalam string, bukan pada alfabet, dan pengulangan kemunculan simbol dihitung. Panjang string dilambangkan dengan tanda mutlak. Contohnya, panjang string kosong adalah 0, panjang string A adalah 1, panjang string A adalah 2, dan lain-lain. Empty string atau null string adalah string yang tidak mengandung simbol apapun. Lambangnya adalah E atau lambda. Regular expression adalah cara untuk mengekspresikan bahasa dengan hanya menggunakan operasi concatenation, superscript, clean closure, positive closure. Teori automata meliputi teori bahasa formal, regular expression, finite automata, non-deterministic finite automata dengan output, context-free grammar, pushdown automata, dan mesin Turing. Automata hingga adalah kumpulan dari 3 hal. Kumpulan terbatas atau finite state dari state atau kondisi. Satu diantaranya menjadi initial state atau kondisi awal, biasa juga disebut dengan start state, dan beberapa di antara lainnya merupakan final state. Himpunan alfabet atau sigma berisi beberapa huruf, di mana string-string bentukan dari alfabet akan dibaca huruf demi huruf. Kumpulan terbatas dari transition yang menjelaskan untuk tiap state dan tiap huruf yang dibaca ke state mana perjalanan dilanjutkan. Contoh dari automata hingga dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini ada mesin automata digambarkan sebagai saklar sederhana. Jadi dia akan mengingat pada state sebelumnya. Jadi dari initial state nih,
dia akan mengingat posisi sebelumnya. Jika sebelumnya berada di posisi off, ketika diberi inputan push, maka dia akan menjadi posisi on. Itu juga sebaliknya, jika sebelumnya berada di posisi on, jika diberi inputan push, maka dia akan ke posisi off. Perlu diketahui bahwa pada FSA, sebuah inputan dapat diterima jika berakhir pada final state. Final state sendiri ditandai dengan lingkaran ganda. Contohnya pada mesin berikut ini. Pada mesin ini, jika diberi inputan AA, maka dia berawal dari initial state, diberi inputan A akan menuju ke state Y, kemudian diberi inputan A akan menuju ke state X, dan state X ini bukan merupakan final state, maka inputan AA akan ditolak. Kemudian jika diberi inputan AB, jika diberi inputan A akan menuju ke state Y, jika diberi inputan B akan menuju ke state Z yang merupakan final state, maka inputan AB akan diterima. Begitu juga dengan inputan AB, B, ABA, diberi inputan B, AB, B, B, dan seterusnya. Non-deterministic finite automata. Pada non-deterministic, sebuah state dapat memiliki lebih dari satu busur keluar atau fungsi transisi menuju state berikutnya. Jadi pada contoh gambar ini, jika kita berada di initial state, jika diberi inputan A, maka dia memiliki dua cara, yaitu akan menuju ke state Y atau menuju ke state X itu sendiri. Jadi jika diberi inputan A, memiliki dua cara. Jadi pada mesin otomata, jika memiliki lebih dari satu fungsi transisi, maka disebut dengan non-deterministic finite automata. Kemudian deterministic finite automata. Ini kebalikan dari non-deterministic. Jika pada non-deterministic memiliki lebih dari satu, maka pada deterministic hanya memiliki satu buah fungsi transisi ke state berikutnya. Misalkan pada initial state, jika diberi inputan A, maka akan menuju ke state Y saja, tidak akan menuju ke state lainnya. Begitu juga jika berada di state Y, jika diberi inputan B, maka dia akan menuju ke state Z saja, tidak akan menuju ke state lainnya. Jadi mesin otomata yang hanya memiliki satu buah fungsi transisi disebut dengan deterministic finite automata. Selanjutnya, ekspresi reguler. Bahasa disebut reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Syarat diterima FSA harus berakhir pada final state. Jadi, sebuah ekspresi reguler harus ada FSA yang menerimanya. Jadi, ekspresi reguler harus berakhir di final state. Bahasa reguler dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression. Definisi ekspresi reguler. Simbol seperti ini atau himpunan kosong adalah sebuah ekspresi reguler. String kosong adalah sebuah ekspresi reguler. Untuk setiap A yang merupakan elemen dari alfabet atau string input, maka A adalah ekspresi reguler. Jika A dan B adalah ekspresi reguler, maka A union B, A concat B, dan A asterik adalah ekspresi reguler. Simbol seperti ini melambangkan himpunan kosong atau tidak memiliki anggota. Sedangkan simbol seperti ini adalah himpunan yang memiliki satu anggota, yaitu string kosong. Notasi ekspresi reguler. Yang pertama ada tanda bintang. Ini biasa disebut dengan asterik atau klini, di mana string bisa muncul 0 kali atau n kali. Jadi pada asterik itu string bisa muncul kosong. Misal ada satu asterik, maka dia akan menghasilkan yang pertama muncul itu kosong. Kosong bisa dilambangkan dengan
huruf seperti ini atau lambda. Kemudian yang kedua 1, kemudian selanjutnya 1 dan seterusnya. Lambangnya pada mesin otomata seperti ini. Jadi dia muncul kosong nih. Dia kan sudah berada di final state. Jadi bisa saja, sah saja. Kemudian muncul 1 kali, dia akan kembali ke final state lagi. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu superscript. Simbolnya tanda plus. Ini kalau pada asterik tadi minimal kosong, bisa muncul kosong 0 kali. Kalau pada superscript dia minimal muncul 1, bisa muncul 1. Pada mesinnya seperti ini. Jadi untuk menuju ke final state dia minimal harus ada inputan sebanyak 1 A. 1. Kemudian A, kemudian A, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian koma atau union. A union B. Ini berarti kalau dalam mesinnya merupakan percabangan. Jadi A atau B. Dia memiliki 2 jalan. Sama-sama menuju final state. Kemudian yang terakhir yaitu notasi titik atau concat. Jadi A concat B itu sama saja digabung nih, jadi AB. Jadi kalau dalam mesinnya seperti ini. Jadi A B gabung jadi AB. Seperti itu. Kemudian mengekspresikan bentuk ekspresi reguler dari kalimat berikut. Di sederetan A minimal 0 buah. Ekspresinya ikan kalau 0 buah dia menggunakan asterik. Dia akan muncul sebanyak 0 minimal nih. Maka ekspresinya seperti ini. A asterik. Dia pertama muncul kosong, kemudian A, AA, dan seterusnya. Kemudian sederetan B minimal 1 buah. Maka ekspresinya ini bisa menggunakan superscript. Karena dia tadi B minimal muncul 1 buah. Jadi kalau superscript kan minimal 1 buah. Jadi pertama muncul B, terus BB, atau bisa menggunakan ekspresi seperti ini. Di sini kan yang B asterik ini hanya milik yang belakang. Jadi yang depan ini langsung aja ditulis B. Kemudian B asterik kosong. Dia kan tetap yang pertama muncul B sebanyak 1 kali. Kemudian yang selanjutnya B, terus B asterik yang kedua tadi B, B, dan seterusnya. Yang pertama muncul adalah 1 kali B. Kemudian sederetan A minimal 1 buah diikuti sederetan B sebanyak 1 buah atau lebih. Ini juga sama seperti sebelumnya. Bisa menggunakan A superscript, B superscript, atau bisa menggunakan notasi seperti ini. AA asterik, BB asterik. Sama saja outputnya. Minimal 1 buah diikuti 1 buah B. Kemudian sederetan bit 0 dan 1 sembarang yang diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 1. Ekspresinya 0, 0 atau 1 asterik 1. Maka dia akan output pertamanya 0 nih. Kemudian 0 atau 1 asterik kosong, tidak perlu ditulis. Kemudian 1 kan bit 0 dan 1 diawali dengan 0 diakhiri dengan 1 nih. Ini output pertamanya benar. Dan output keduanya 0, ini 0 langsung ditulis. Kemudian 0 atau 1 asterik, kita isi 0, kemudian 1. Ini juga benar. Kemudian sederetan A dengan jumlah genap. Ekspresinya adalah AA asterik, AA langsung aja jadi output seperti ini. AA asterik kosong. Ini kan dia udah berjumlah 2 nih, udah genap.
Gimana kalau A yang dalam kurung ini cuma 1? Maka dia akan menghasilkan nilai A saja. Di yang ini udah 2, kemudian munculnya A, kan 3 jadinya. Jadi ini ganjil bukan genap. Jadi yang dalam kurung ini juga harus berjumlah genap, yang ini juga harus berjumlah genap. Kemudian A dengan jumlah genap diikuti sederetan B dengan jumlah ganjil. Nah yang jumlah genap tadi kan harus yang di luar genap, yang di dalam juga genap. Ini gak harus 2, bisa 4, bisa 6 dengan jumlah genap yang penting. Kemudian yang B berjumlah ganjil, maka yang di luar B-nya ganjil. Kemudian caranya juga sama seperti yang di atas tadi. Kalau asterik yang pertama kosong, kemudian yang tanpa tanda seperti ini langsung menjadi output. Itu. Kemudian sekarang dibalik nih dari ekspresi reguler menuju kalimat biasa. Nah kalau 1 atau 0 asterik, berarti di sini sederetan bit 0 dan 1 dengan jumlah sembarang dan susunan sembarang. Jumlah sembarang berarti 0 juga masuk, 0 juga masuk, jadi menggunakan asterik. Kemudian 0,1 asterik 1 asterik, jumlah bit 0 dan 1 dengan jumlah sembarang. Ini jumlah sembarang nih. Kemudian diikuti dengan deretan bit 1 dengan jumlah 0 atau lebih, dengan jumlah 0 atau lebih. Di sini ada kata jumlah 0, berarti menggunakan asterik. Kemudian ekspresi 00 asterik 11 asterik. Nah, ini deretan 0 kosong nih, karena pertama muncul kan kosong atau genap. Jadi yang kedua ini 0-nya 2 kali. Jadi yang pertama muncul itu kosong, kemudian ini juga kosong, kemudian yang kedua muncul itu 00 11 nih, diikuti dengan 1 kosong atau 1 genap dan seterusnya. Kemudian ekspresi 11 atau 00 nih. Jadi string kosong berisi 0 genap atau 1 bit genap dengan posisi sembarang. Ini juga sama kayak gini. Cuma kan kalau ini tadi 0 diikuti 1. Nah, kalau ini 1 atau 0. Jadi salah satunya nih. Tapi cara pengerjaannya sama dengan yang ini. Asterik. Ini yang pertama muncul itu selalu kosong kalau asterik. Kemudian di sini ada tentukan bahasa reguler yang dibentuk oleh ZZ asterik. Nah, ZZ asterik. Kalau asterik yang pertama muncul pasti kosong. Kemudian yang kedua ZZ nilai itu sendiri. Yang ketiga ZZ ZZ. Nah, ini juga bisa dibuktikan dengan rumus ini. Misal nih, Z pangkat 2 N-nya kita kasih 0 nih. Berarti Z pangkat 2 ZZ kali 0 kosong. Ini kosong. Kemudian kita isi 1. Z pangkat 2 jadi ZZ. ZZ dikali 1 ZZ. Dan seterusnya. Kemudian ini kita cari dulu nih hasilnya yang ini. Di 1 langsung turun ya. 1 asterik kosong, gak usah ditulis. Jadi kalau ini kan asteriknya di dalam kurung milik 1. Nah kalau ini asteriknya di luar kurung, berarti milik kedua 0 ini di kosong, dan 0-nya langsung turun. Jadi output pertamanya 1 0. Kemudian output keduanya 1 asterik yang kedua itu 1, 0 0 asterik yang kedua itu 0 0, kemudian 0. Nah ini kita buktikan nih rumus ini. 1 pangkat 0 0 pangkat 2 kali 0 tambah 1 itu pangkat 0.
0, 2 kali 0, 1, 0 pangkat 1, 0. Kemudian yang kedua 1, 1, 0, 2, 1 tambah 1 nih, 1, 1, 0 nya pangkat 3, 0, 0, 0. Itu hubungan ekspresi reguler dengan finite state automata. Nah, jadi dari ekspresi reguler ini bisa diubah ke FSA. Caranya kita pisah-pisah nih. Yang pertama kita cari FSA dari ekspresi reguler ini 0. Ini mesinnya seperti ini FSA-nya. Kemudian yang kedua mencari FSA dari ekspresi reguler yang ini nih, 0 atau 1. Nih 0 atau 1. Kemudian asterik, kembali ke dirinya sendiri karena dia asterik. Ini kan kalau asterik itu kan pangkat 1, 1, 1, jadi dia kasih 1, 1, 1, dia kan kembali ke sini terus sampai tak terhingga, sampai n kali. Kemudian angka yang ketiga yaitu disatukan tadi, yang 0 terus sama yang ini disatukan. Ini mesin yang ini sama mesin yang ini disatukan seperti ini, maka jadi sebuah mesin FSA. Nah, kalau yang tadi dari ekspresi reguler ke FSA, sekarang dari FSA ke ekspresi reguler. Jika memiliki dua buah final state. Nah, bagaimana nih caranya? Maka caranya adalah dengan membagi dua. Kan final state-nya ada dua, maka dipisah nih. Yang pertama seperti ini nih, final state-nya A, B, A atau B, berakhir di final state. Kemudian final state yang kedua itu A. Ditulis notasinya ke dalam ekspresi reguler. A, B. Kemudian A atau B, dia kembali ke state itu nih. Berarti asterik. A atau B asterik. Nah, kalau A, B ini kan dia concat. A, B. Concat. Ditulis seperti ini, AB. Dan yang ini A atau B asterik. Dan yang ini A. Tulisnya seperti itu. Kemudian yang ketiga tinggal digabung aja. Tadi mesin yang pertama AB, A atau B asterik. Mesin yang kedua AA. Ini digabung jadi seperti ini. Atau bisa juga dirubah seperti ini nih, kalau disederhanakan. Di kedua-duanya ini juga benar, karena ini yang udah versi disederhanakan, ini yang versi belum disederhanakan. Sama-sama hasilnya benar. Seperti itu. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.